Halo semuanya, welcome atau welcome back ya to my YouTube channel. Nama saya Nura yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Di video ini saya akan sharing aja ya mengenai pengalaman saya yang udah hampir 10 tahun lamanya tinggal di Australia ya, in total kurang lebih 8 tahun ya. Jadi di tahun pertama work and holiday itu saya datang ke Australia, saya keliling ke banyak states. Kemudian setelahnya itu saya tinggal di satu kota yaitu Sydney ya selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Jadi saya akan membagikan tentang suka duka atau pro and cons ya tentang tinggal di Sydney menurut saya. Keep watching. Seperti yang saya udah mention ya, udah nggak terasa saya tinggal di Australia itu hampir 10 tahun atau tepatnya 7 tahun di Sydney dan plus 1 tahun di banyak states ya, karena pindah-pindah kan waktu work and holiday. Of course banyak hal yang saya sukai ya di Australia. Saya pernah bikin video sebelumnya ya, bahkan 10 alasan kenapa kamu harus mengunjungi Australia yang bisa kamu tonton ya di situ ya. Nah, yang pertama yang saya suka dari tinggal di Sydney ya, lebih tepatnya karena kalau di video itu kan Australia secara general ya, tapi kalau untuk Sydney saya akan bagikan apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Yang pertama nih yang saya suka yaitu kalau terkait dengan pekerjaan ya, yaitu banyak lowongan kerjaan ya kalau di Sydney. Nah, itu udah jelas ya karena di Sydney itu ada banyak sekali penduduk ya, bisa dibilang 5,3 juta penduduk ya. Jadi banyak sekali yang namanya restoran, hotel, atau misalkan kayak tempat-tempat hiburan lainnya gitu ya, entertainment, karaoke, atau misalkan kayak bowling, tempat-tempat olahraga. Sehingga banyak tempat yang seperti itu, banyak orangnya juga gitu ya, jadi banyak juga demand pekerjaan gitu. Nah itu sih yang saya suka dari Sydney, jadi gampang banget untuk mendapatkan pekerjaan ya kalau menurut pengalaman saya. Bahkan sampai saya tuh pernah ada pengalaman ya dikejar gitu ya lewat email atau di LinkedIn gitu ya, mau kerjaan nggak, mau kerjaan nggak, mau kerjaan gitu, kayak gitu. Jadi memang ada banyak kesempatan yang ditawarkan dari Sydney terkait dengan pekerjaan. Hal yang saya suka kedua yaitu berkaitan dengan pekerjaan ya, yaitu dengan banyaknya orang yang ada di Sydney ya. Jadi di Sydney itu ada banyak sekali komunitas Indonesia sekalipun. Jadi kalau misalnya nih kamu perlu hal-hal yang berkaitan dengan kerja, kayak misalnya kamu mau ngambil SIM Australia, ngambil tesnya, kemudian kan kamu harus ada tes driving ya. Nah, kalau kamu punya banyak network, kamu bisa diarahin, saya kenal nih sama orang yang jadi instruktur orang Indonesia. Jadi kamu bisa ambil kelas dengan dia gitu ya. Kalau misalnya pekerjaan kamu memerlukan yang namanya kamu nyetir gitu ya ke sana dan kemari, atau misalnya kamu butuh rekomendasi tempat-tempat pekerjaan yang oke gitu ya, dan lagi ada lowongan kerja, kamu bisa dibantu dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut saya banyak network ya, maksudnya banyak orang sehingga bisa menjalin network. Itu enaknya tinggal di kota besar seperti Sydney. Di Sydney itu adalah terkenal sebagai kota wisata ya, jadi banyak sekali entertainment yang ditawarkan. Ada banyak festival, kalau misalnya kayak di autumn dan ke winter ini ada namanya Vivid Festival ya, atau Festival Lampu, atau misalkan banyak music festivals, atau misalkan banyak acara ya kayak konser gitu ya. Pasti kalau konser besar itu datangnya ke Sydney atau ke Melbourne, atau Sydney dan Melbourne gitu ya, pokoknya pasti datangnya ke Sydney gitu ya. Terus kayak misalnya setiap malam minggu itu ada namanya fireworks ya, kayak kembang api ya, yang nggak cuma kita bisa saksikan setiap malam tahun baru aja, tapi bisa disaksikan setiap malam minggu ya di Darling Harbour. Itu gratis ya, kamu bisa melihat kembang api jam 9 malam ya. Jadi anak-anak juga bisa melihatnya gitu. Jadi itu bener-bener kayak entertainment yang banyak ya yang ditawarkan oleh government, sehingga bener-bener kayak menarik banyak wisatawan, dan kita juga orang yang lokal juga jadi turut terhibur kayak gitu sih. Yang keempat yang saya suka mengenai Sydney adalah banyak sekali ditemukan ya komunitas yang dari berbagai bangsa ya. Kayak misalnya kalau kamu mau makan makanan Korea yang enak ada di sini. Kalau kamu mau makan makanan Jepang yang enak ada di sana. Nggak cuma Asia ya, bahkan dari
nations yang saya jarang dengar juga gitu ya restorannya atau tempat-tempat makanannya ya, kayak misalkan Peru atau Brazil atau tempat-tempat yang mungkin nggak ada banyak gitu ya di states lainnya. Nah, untuk masakan Indonesia di Australia itu ada banyak banget ya, dari yang kamu mau groceries, misalkan kamu mendapatkan bahan-bahannya itu dengan mudah ya. Beda pada saat saya tinggal di Perth itu ya 7 tahun, sekitar 7 atau 8 tahun lalu gitu ya. Untuk mendapatkan bahan makanan Indonesia itu masak sendiri ya, padahal kita harus datang ke toko Indo yang kalau nyetir tuh lumayan jauh gitu. Sementara kalau di Sydney itu ada banyak sekali tersebar ya, bahkan nggak melulu dia tuh khusus toko Indo, dia toko Asia biasa pun bisa menemukan ingredients yang kita bisa cocok gitu ya, bahan-bahannya gitu. Dan kemudian kalau misalkan mau makan makanan Indonesia, ada bejibun banget restoran yang ada di Sydney ya, mau ke Kensington atau City aduh pokoknya banyak banget lah gitu ya. Bahkan makanan yang sampai kayak nggak common gitu ya, kayak misalnya apa ya, makanan-makanan daerah kayak gitu loh, itu ada gitu di Sydney, bukan cuman kayak yang standar kayak nasi goreng atau bakso atau apa kayak gitu sih. Jadi lapar nih. Saya suka dengan climate dan cuaca yang ada di Sydney ya. Jadi saya pernah bahas nih tentang tempat-tempat climate panas dan climate dingin ya, yang kamu bisa tonton di sini. Nah, Sydney itu termasuk climate yang cenderung adem ke dingin. Dibilang dingin banget sedingin Tasmania tuh enggak, tapi walaupun ada musim dingin atau musim panas sekalipun, lebih cenderung stable dan lebih ke adem gitu ya arahnya. Nah, itu sih yang saya suka, karena kalau misalkan ke tempat-tempat lainnya ya yang climate yang sangat panas gitu ya, itu menurut saya nggak convenient. Kayak misalnya saya pernah ke Darwin itu jam 10 AM ya, 10 pagi itu udah panasnya luar biasa, sehingga kalau mau jalan-jalan itu jam 6 itu udah keluar gitu ya. Kemudian jam 11 atau sampai sorenya gitu ya, itu ngerem gitu ya di hotel. Jadi karena memang saya tidak terbiasa gitu ya, jadi panas sekali itu menurut saya, UV indeksnya juga tinggi. Dan kemudian kalau misalkan kita ke tempat-tempat yang lebih dingin itu juga nggak convenient ya. Kalau seandainya misalkan lagi winter gitu ya, ada salju di situ, kita harus kayak bersihin si salju itu, atau di rumah ya kita harus bersihin dari salju, atau misalkan kayak mobil itu harus dipakai rantai yang khusus dan lain sebagainya. Jadi cukup nambah ekstra gitu ya, effort gitu. Kalau di Sydney itu nggak usah kayak gitu. Jadi cuacanya adem, bersih juga ya, udaranya, itu sih yang saya suka. Sebenarnya ada banyak sekali ya yang saya sukai dari kota Sydney, tapi ada juga hal-hal yang tidak saya sukai ya meskipun begitu. Nah, yang saya tidak sukai itu yang pertama yaitu terkait mahal ya. Jadi akomodasi atau misalkan hal-hal lainnya gitu ya, itu menurut saya lebih mahal daripada states lainnya. Nah, lebih mahal di sini bukan cuman sekedar dari breakdown harganya ya, tapi lebih ke kayak kualitas. Misalnya nih contoh ya, dengan harga $300 per week ya, kamu bisa mendapatkan akomodasi misalkan satu kamar kos-kosan gitu ya, sendiri di Sydney. Tapi kalau misalkan kamu pergi ke regional, atau misalkan ke Adelaide, atau misalkan ke Perth, atau misalkan ke tempat-tempat lain ya yang lebih sepi orangnya gitu ya, itu lebih dengan harga yang sama kamu bisa mendapatkan mungkin fasilitas yang lebih luas kamarnya, atau mungkin kamu bisa satu apartemen sendiri gitu ya, dapat studio apartemen sendiri instead of kamu sharing dengan banyak orang gitu ya. Jadi memang tetap mahal, tapi fasilitasnya itu bisa beda banget gitu sih. Masih berkaitan dengan biaya hidup yang tinggi ya. Jadi di Sydney itu adalah kota besar yang fast pace. Jadi di mana-mana itu pasti seperti itu yang namanya kota metropolitan ya. Nah, jadi kualitas pertemanan pun akan sangat berbeda dengan kalau kita tinggal di kota-kota yang lebih sedikit ya penduduknya. Kayak misalnya kalau di Sydney itu pasti banyak ya orang yang punya pekerjaan lebih dari satu. Misalnya apalagi kalau kamu work and holiday ya, bener-bener take it to the fullest gitu. Kalau ya udah nih saya cuma berapa tahun deh WHV itu kan pernah 1 tahun, atau di saat saya tuh 1 tahun ya, di yang di bawah-bawah saya ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun gitu ya. Jadi bener-bener ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mencari uang sebanyak-banyaknya gitu ya, sehingga
membuat kualitas pertemanan itu sulit gitu. Kita sulit ketemu sama orang misalkan karena orang itu bekerja ya, lebih dari satu pekerjaan, misalnya paginya kerja di mana sampai siang, kemudian istirahat sebentar, kemudian ada lagi pekerjaan night shift gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan saya punya temen ya, bukan cuma satu orang ya, ada beberapa orang. Ketika saya WHV dulu ya, ada orang yang mereka itu tidur cuma 3 jam setiap hari ya, bayangkan. Jadi saya aja kalau misalkan tidur cuman kurang dari 8 jam atau 7 jam gitu ya, udah cranky dan bete banget gitu ya. Tapi ini mereka ini 3 jam tidur setiap harinya gitu ya. Dan ya untungnya mereka masih sehat dan masih hidup ya, maksudnya bayangkan 3 tahun atau misalkan 1 tahun deh WHV gitu ya, selama rentang waktu segitu lama tidak tidur ya, dengan atau jam tidur itu pendek sekali gitu ya. Jadi seperti itu sih. Di Sydney itu nggak gampang ya untuk mendapatkan PR, karena Sydney itu kan kota besar, dan juga kalau kamu mendapatkan PR, Sydney itu nggak termasuk ke dalam daerah regional. Jadi lebih sempit kalau misalnya mau dapetin PR ya kamu untuk ngedapetin visa 189 ya, atau state nomination yang 190, yang mana adalah banyak persyaratannya dan juga skornya tinggi gitu, sehingga banyak sekali orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan dari skor yang diminta oleh imigrasi Australia, dan mereka downgrade ya, tanda kutip gitu ya, mereka pergi ke regional atau mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan ya. Makanya saya bilang downgrade karena banyak orang yang tidak menyukainya gitu, tapi ya udahlah, mau berbuat apa boleh buat gitu kan. Tapi beda kalau misalkan orang menyukainya, ya udah gitu ya, saya emang suka tinggal di tempat yang lebih quiet atau gimana, itu nggak jadi masalah gitu ya. Nah tapi persoalannya jadi banyak yang orang yang jadi lebih stres gitu ya. Aduh susah banget ngedapetin PR, poinnya naik terus, imigrasi juga peraturannya beda lagi kayak gitu kan. Jadi banyak orang yang pada akhirnya cabut. Nah ketika banyak orang yang in and out kayak gitu, itu akan kesulitan ya mendapatkan friendship. Kayak misalnya bagi saya gitu ya, saya berteman dengan beberapa orang yang students. Oh saya kan cuma beasiswa 1 tahun 2 tahun, kita udah menjalin friendship dengan baik ya, hangout ke sana sini gitu ya, dan kemudian orang itu cabut, dan ya udah kita mulai lagi scratch dari nol gitu ya ke orang lain gitu ya. Oh saya harus cabut ke regional karena untuk tuntutan dapetin PR dan lain sebagainya kayak gitu sih. Itu menurut saya secara friendship agak kesulitan untuk bisa di-maintain. Sydney itu secara location bener-bener down under ya, jadi bener-bener termasuk ke dalam yang lumayan jauh gitu ya, lumayan selatan gitu ya, nggak seselatan Melbourne atau Tasmania sih, tapi tetap aja gitu ya, beda dengan teman-teman yang di Perth atau misalkan di Cairns atau di mana gitu ya, Darwin gitu ya, yang lebih dekat ke Asia. Jadi banyak sekali tiket-tiket murah gitu ya kalau ke Southeast Asia atau misalkan ke Asia lainnya gitu ya, ketimbang yang dari Sydney. Kalau Sydney itu kan karena salah satu faktornya adalah lokasinya yang jauh gitu ya, menentukan juga kalau misalkan mau kemana-mana itu tiket jadi lebih mahal. Setelah kamu nonton video saya, gimana nih? Apakah kamu jadi tertarik untuk pindah ke Sydney atau ke kota-kota lainnya? Kasih tahu di kolom komen ya. Thank you buat kamu yang udah nonton, semoga kamu menyukai videonya. Bye for now.